Iya Lili, praktikumnya kan masih 1,5 jam lagi. Kamu pas sudah di sini, ada yang bisa saya bantu? Oke, silakan duduk, Lili. Begini saja, terkait dengan kelompok yang kemarin dibentuk di kelas, saya itu kelompok dengan Sasa, saudara. Tapi saya nggak mau satu kelompok dengan Sasa. Kenapa? Tadi malam kita belajar bersama, Sasa sengaja ngapain saya, saudara. Dia menyebutkan buku biologi saya. Saya sangat kesal, saudara. Ya walaupun dia cuma ngeprank, bercanda gitu saja, tapi saya emosi banget saja. Saya udah mencarinya kesana kemari selama 2 jam. Terus berhenti kembali kan ke saya saja. Bercanda tidak pada waktunya itu salah sih teman kamu. Saya juga akan marah seperti itu. Nah, pada saat kamu menerima buku itu dari si Sasa, apa yang kamu lakukan? Ya saya benar marah saja. Nah pas itu saja dia juga bawa buku saja. Ya saya ambil lah bukunya, saya robek sampulnya saja. Karena saya udah kesal banget sama dia. Kenapa kok Lili melakukan hal seperti itu? Saya emosi saja. Saya sudah mengerjakan tugas dengan baik, sudah selesai. Kok malah disembunyikan sama si Sasa. Ya, saya punya buku saja. Saya ingin beri pelajaran sama dia. Gimana rasanya kehilangan buku? Iya, wajar Lili kamu marah sama Sasa karena dia bercanda tidak pada waktunya. Nah, selain kamu robek cover bukunya itu, apa yang kamu lakukan lagi? Ya, saya tidak berkata-kata lagi saja. Ya, cuma saya emosi akhirnya merobek bukunya dan akhirnya saya ingin merobek bukunya lagi. Sudah, ribet banget saja. Baik, Lili, apakah kamu yakin dengan cara merobek buku itu dapat menyelesaikan masalah? Ya, tidak saja. Tapi sekarang saya masih benar-benar deg-degan banget saja. Dendam rasanya sama dia. Apakah tindakan Lili ini sesuai enggak dengan prinsip hidup atau hati nuraninya Lili? Sebenarnya tidak saja. Karena merobek sama buku sebenarnya merugikan dia juga sih. Dan pasti lama juga. Oke, sekarang bagaimana kalau Lili di posisinya si Sasa yang bukunya sudah kamu robek? Nah, menurut kamu apakah kamu sudah menghargai perasaannya dia? Kan kita di sini sama-sama belajar, Lili. Ya juga saja. Kasihan ya ini saja. Nah, kamu bisa mempertanggungjawabkan perbuatanmu enggak? Ya udah saja. Baiklah saja. Di sini saya bakal temui Sasa. Saya akan mengganti sampul bukunya dan juga buku yang baru. Dan saya juga akan minta maaf sama Sasa. Baik, tidak kamu sudah bagus ini. Nah, kira-kira kalau kamu sudah menemui dia dan minta maaf, kamu ingin menjadi sosok seperti apa setelah selesai permasalahan ini? Ya, hal ini sih saya seharusnya lebih mengontrol emosi saya saja. Seharusnya saya juga lebih saling menghargai, juga bertanggung jawab atas perbuatan yang saya lakukan. Baik, Lili, kalau gitu kita sama-sama belajar. Mari kita selesaikan permasalahan ini. Itu saja. Kalau begitu, saya tanya sana dulu, dan saya juga bersedia jadi kelompoknya dia. Terima kasih banyak saja ya. Sama-sama, segera minta maaf ya. Iya saja. Terima kasih banyak saja. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Hiro. Hiro, apakah Hiro tahu mengapa Hiro saya panggil ke sini? Mengapa? Rupanya saya tahu. Mungkin karena kabar coret-coret
bangku itu memang viral Ustazah. Iya, saya pengen tahu mengapa Hiro melakukan coret-coret bangku itu. Oh, itu karena saya ingin menunjukkan Ustazah bahwa saya punya skill menggambar yang sangat jago saja. Jadi kebetulan waktu itu saya lesson tugas matematika, jadi saya coret-coret saja bangkunya saja. Baik Hiro, saya paham mengapa Hiro melakukan itu. Rasa bosan itu kan memang tidak enak kan? Iya, Ya, Ustazah. saya paham. Tapi apakah kamu melakukan hal lain selain mencoret-coret bangku itu? Tidak, Ustazah. Kurasa saya hanya mencoret-coret itu saja Ustazah, tak lebih saja. Oke, baik Hiro. Waktu itu kamu dalam keadaan bosan, ingin Iya. mengalihkan kebosanan itu. Baik, saya paham. Tapi, apakah dengan mencoret-coret bangku itu kamu sudah menyelesaikan masalah kebosanan itu dan tidak merugikan orang lain? Sebenarnya tidak sih Ustazah. Malah bangku yang saya coret-coret itu bertambah kotor dan jelek Ustazah. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus saya lakukan, oh gini Ustazah, itu saya punya spidol sudah pernah saya coba coret-coret, dan kalau saya beri minyak kayu putih itu coretan hilang Ustazah. Mungkin saya perlu membeli minyak kayu putih dan membersihkannya Ustazah. Baik, selain itu, apa yang harus kamu lakukan terkait dengan tragedi ini? Ya, saya juga harus meminta maaf kurasa Ustazah kepada Ustadz Aji karena beliau adalah surprise di sekolah ini mungkin Ustazah. Saya harus meminta maaf kepada Pak Aji. Baik, Hiro, setelah kamu menyelesaikan permasalahan ini, kira-kira Hiro akan menjadi sosok yang seperti apa? Ya mungkin kalau Hiro rasa saya harus lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dan menghargai orang lain Ustazah, khususnya kepada guru saya. Begitu. Baik, Hiro, mari kita sama-sama saling belajar, saling menghargai orang lain, dan juga menjaga sarana dan prasarana yang kita miliki di sekolah. Iya Ustazah. Terima kasih Ustazah menasihati saya, karena saya rasa sebelum saya dinasihatin ini saya tidak pernah berubah. Baru Ustazah beri saya nasihat, saya insya Allah dapat berubah ke lebih baik Ustazah. Baik, silakan Hiro bisa langsung menemui Ustadz Aji ya. Iya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, penyelesaian masalah seperti itu membuat diri saya makin lega dan juga tenang. Karena apa? Dengan hal itu, permasalahan juga semakin tidak rumit, juga tidak diperpanjang juga, dan selesaikanlah pokoknya. Terima kasih buat Ustazah. Menurut saya, dengan penyelesaian yang baik-baik seperti itu, murid dapat lebih lega dan kondisi psikologis murid itu dapat lebih baik dan tidak rusak karena dibentak-bentak. Makanya jika kita sebagai murid harus diperlakukan lebih halus, dan dengan cara seperti itu saya bisa lebih mendengarkan nasihat-nasihat guru daripada dibentak-bentak. Horas.